Aplikasinya lama gak terdengar, tetapi pencairannya masih oke banget dan lagi banyak banget nih cuy untuk saat ini nih. Laris manis saat ini, dan tentunya siapa saja bisa dicairkan, bisa kalian gaskan di jam berapapun, kuotanya nggak perlu takut kehabisan, dan pastinya untuk pemula worth it banget. Lumayan bisa buat duit jajan dan juga beli gorengan. Untuk lebih lengkapnya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel. Kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1 juta rupiah, dan pastinya untuk di aplikasi ini bisa kalian gaskan ya cuy untuk pengajuan peminjaman modal ataupun peminjaman sehari-hari ya. Nah, di sini untuk tenornya 35 hari, dan untuk status pengirimannya ini sudah sukses ya, dan sudah mendarat ke rekening gua. Setelah di ACC, berapa lama Bang jaraknya untuk pencairan? Di sini kurang lebih ada 20 menit sampai 30 menit kali ya kalau gua nggak salah. Yang pastinya di aplikasinya ya itu banyak banget untuk yang kuotanya, jadi nggak bakalan kehabisan, jadi bebas sih kalian mau mengajukan di jam berapapun. Dan kemudian di sini gua menggunakan handphone Samsung ya untuk pengajuan, jadi nggak menggunakan handphone Oppo. Namun kata beberapa orang sih semua handphone di sini worth it ya. Nah, itu bisa kalian coba aja tuh ya cuy. Namun kalau untuk pengguna iPhone kayaknya nggak bisa, soalnya aplikasinya juga nggak tersedia di App Store ya, hanya Play Store doang. Nah, makanya yang pengguna iPhone tuh agak kesulitan ya cuy, soalnya harus mengajukan dengan menggunakan handphone Android ya. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk pengembaliannya adalah 1 juta juga ya cuy. Namun nggak serta-merta, nanti kalian lihat aja dari peminjamannya kalian yang di ACC berapa, kemudian biaya bunga kalian berapa, skor kredit kalian berapa, dan itu mempengaruhi terhadap peminjaman yang diberikan dan juga biaya bunga kalian ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini nama aplikasinya yaitu Bantu Saku, dan untuk aplikasi Bantu Saku ini bisa kalian gaskan kapanpun, dan mungkin kalian udah pada sering dengar aplikasinya juga ya cuy. Nah, aplikasi ini worth it banget buat kalian yang masih pemula ataupun yang sering di auto, karena dia ini nggak pandang pilih cuy ya. Dan mau dokumen kalian itu banyak ataupun dikit ya, kalau memang kalian itu memenuhi syarat untuk di ACC ya langsung aja tuh di ACC ya, walaupun dokumen kalian dikit ya. Dan di aplikasi ini kalau misalkan kalian membayarkan, kata beberapa orang yang sudah sering mengajukan kembali ataupun merawat, itu bisa langsung diajukan cuy ya. Namun gue belum coba, nanti deh gue akan coba setelah ini ya. Dan jikalau misalkan
gua udah bayarin lunas ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya aja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Bantu Saku Pinjaman Uang Online ya. Dan untuk aplikasi ini ada updatean terbarunya. Nah ini gua baru update lagi nih cuy ya. Soalnya untuk persiapan perawatan akun ya. Jadi gua akan bayarin dan gua langsung akan coba ngajuin. Nah harus di update terlebih dahulu. Soalnya takutnya nanti gua bayarin di versi yang lama itu sistemnya masih terhambat ya. Misalkan nih gue udah bayarin nih cuy ya, nah kadang tuh di sistemnya itu masih tertulis pembayaran diproses, belum selesai ya. Nah itu kalau seperti itu kita belum bisa meminjam kembali cuy, walaupun uang kita udah terkirim ya. Nah makanya saran gue update terlebih dahulu biar nggak ada bug dari versi yang lama ya cuy. Nah dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK, bisa kalian lihat di website dari Otoritas Jasa Keuangan, dan pastinya lihat daftar aplikasinya yang updatean terbaru ya cuy. Nah selanjutnya dia di sini dideveloperi oleh PT Smartech Teknologi Indonesia ya. Buat kalian yang pengen download bisa melalui Google Play Store aja. Tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya, download dan langsung ajukan ya. Nah untuk aplikasi ini dia sudah mencapai 1 juta download ya, dengan rating yang ada di sini. Kemudian ulasannya 222.000 ulasan. Kemudian untuk brosur aplikasinya di sini kalian bisa lihat pinjaman online hingga dengan 20 juta rupiah ya. Kemudian prosesnya mudah, 3 step. Selanjutnya di sini tidak perlu untuk tunggu 1 detik ya. Kemudian di sini persetujuan analisa cepat ya cuy. Nah untuk privasinya ini keamanannya terjaga ya cuy. Nah jadi udah aman banget dan nggak bakalan sebar data serta memberikan data kalian ke pihak ketiga. Oke, selanjutnya di sini untuk rating dan ulasan ini kalian bisa lihat saja semuanya. Bisa kalian jadikan bahan acuan dulu serta bahan pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya yang ada di luar sana ya. Bisa kalian lihat dulu. Dan di sini kita baca saja untuk detail aplikasinya ya. Nah ini untuk produknya mulai dari 1 juta rupiah hingga dengan 20 juta rupiah. Jadi yang terendah itu adalah 1 juta rupiah ya. Yang tertinggi 20 juta rupiah. Jangka waktu pinjaman ini 91 hari hingga dengan 180 hari. Maksimalnya itu APR-nya 109,5% per tahun. Kemudian di sini tidak ada biaya tambahan apapun. Ini ada contoh simulasinya. Kemudian aplikasi Bantu Saku ini telah berizin dan juga sudah ada nomor registrasi OJK di bawah sini, jadi udah aman banget. Selanjutnya apalagi nih cuy, pinjaman cicilan tanpa jaminan, pinjaman cepat dan nyata, pelayanan berkualitas, aman dan terpercaya. Ini sudah memakai ISO 27001 juga dengan ISMS yang sudah terdaftar di OJK. Selanjutnya apalagi nih cuy ya, ini pokoknya kalian bisa baca aja semuanya. Dan untuk aplikasi ini dirilis sejak 1 Januari 2020, jadi udah lama banget ya. Nah oke, selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan kita langsung lihat aja di dalamnya ya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Bantu Saku, dan ya untuk tampilannya memang gak ada yang berubah ya. Kayaknya sih memang perbaikan bug ya dari yang versi sebelumnya ke versi yang terbaru ya. Kalau untuk tampilannya nggak ada berubah, untuk menu-menunya juga ini sama. Dan di sini untuk peminjaman perdana itu limitnya hanya 1 juta rupiah saja. Nah ini lumayan sih untuk pengguna baru dapat 1 juta rupiah ya, itu udah gede banget cuy ya. Kalau kalian sudah sering mengajukan di beberapa produk pinjol itu kadang tuh kita diberikan peminjaman ya. Kalau untuk pengguna baru hanya mendapatkan 500.000, 300, kemudian 600. Untuk 1 juta ini udah gede banget loh ya. Nah makanya kadang bisa kalian gaskan aja tuh cuy ya, mumpung kuotanya banyak banget ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu untuk peminjaman. Sini kita masuk ya, dan kalian bisa lihat di sini ini ada perjanjian peminjaman, nanti kalian bisa baca saja dulu. Untuk detailnya ya, simulasi ini misalkan kalian pinjam 1 juta rupiah, cicilannya 3 kali, itu jangka waktu 91 hari, ini yang jumlah pembayarannya 1.240.000 ya. Nah kita lihat detailnya apakah bisa. Nah ini total detailnya. Nah ini 1.240.000 yang harus kita bayar, karena di sini kita mengambilnya 3 bulan. Jadi bulan pertama itu kita bayarkan 1.116.000,
kemudian bulan kedua 62.000, bulan ketiga 62.000 lagi ya cuy. Namun ini nggak mesti cuy, tergantung dari pengajuan kalian juga. Dan jikalau kalian membayarkan lebih cepat itu bisa mendapatkan 1.200.000 saja cuy, potongan 40.000 ya. Nah sini kita tekan ajukan peminjaman. Sini kita baca saja semuanya. Ini kalian harus baca dulu, kemudian di sini kalian tekan sudah membaca. Terus kita coba ajukan lagi. Nah ini pengajuan berhasil dan ya tinggal menunggu peninjauan dari aplikasinya ya. Nah di sini kita lihat untuk data-datanya ya, untuk pengisiannya, karena di sini gua sudah mengajukan jadi nggak bisa lagi gua buka untuk autentikasinya. Nah ini yang kalian harus isikan nanti, ada autentikasi identitas, kontak, informasi pribadi, informasi pekerjaan, dan informasi rekening bank ya. Nah jadi kalian isikan saja semuanya selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya. Untuk dokumennya dia meminta ada beberapa sih ya seperti biasa, namun kalau misalkan kalian nggak punya ya dikosongin aja. Dan pastinya untuk di aplikasi ini jangan kalian galbah ya, soalnya ada DC lapangannya. Namun untuk DC lapangannya gue belum tahu nih apakah dia datang ke rumah atau gimana, soalnya masih kurang banget info terkait DC lapangan dari aplikasi ini. Yang jelas ada sih biasanya ya, kalau untuk di aplikasi pinjol legal itu pasti ada kok ya, namun datang atau enggaknya itu gue belum tahu ya. Nah untuk sedikit tips dari gue, jika kalian mengajukan di aplikasi ini jangan mengajukan dengan beda KTP dan rekening ya. Misalkan nama rekeningnya Agus kemudian nama KTP-nya Rizky, nah itu nggak bakalan bisa cuy, soalnya bukan pinjol ilegal. Kemudian lagi untuk kalian yang mengajukan di jam malam itu nggak bisa ditinjau ya, jadi saran gue ajukan di jam kerja saja dan di hari kerja ya. Soalnya di aplikasi ini kayaknya dia nggak 24 jam ya cuy. Nah kalau di pinjol UKU kan ya ataupun yang sudah gede itu biasanya kalian mau mengajukan malam itu peninjauannya tetap ditinjau ya, walaupun harus di besok hari. Tetapi kalau ini sih dari beberapa orang yang sering mengatakan di grup pinjol ya nggak bisa sih, namun gua belum tahu jelasnya juga. Kalau kalian sudah sering mengajukan di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan pastinya kalian mengisikan dengan data yang sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya ya, selengkap-lengkapnya juga ya. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian di auto, ajukan lagi dan ajukan lagi. Semakin banyak pengajuan kalian itu bisa semakin menambah tingkat kesempatan kalian untuk di ACC ya cuy. Dan pastinya jangan patah semangat kalau di auto.